Halo everyone, sebelumnya saya sudah pernah bahas masalah Marlin test ya, ada part 1, part 2, dan sekarang kita bahas part 3. Oke, sekarang kita bahas soal yang pertama. Oh ya, soal-soal yang saya bahas ini adalah soal Marlin test tahun 2022 dengan range waktunya itu antara bulan Mei sampai Agustus kemarin. Oke, nah soal yang pertama, what information, informasi apa did you, ingat, kalau ada kata did, ini berarti dia ngomongin lampau atau past ya, waktu yang terjadi di masa lampau. Did you? Nah, di sini kalimat pertanyaan. Sebelum saya menjawab ini kita bahas dulu ya. Jadi did ini perubahan katanya seperti ini. Verb satunya itu dia do. Verb 2-nya itu did. Verb 3-nya done. Jadi did ini dia bentuk kedua, oke? Dan dia karena verb 2 itu selalu kaitannya dengan lampau, oke? Nah, ketika kita menggunakan kata did dalam kalimat pertanyaan, contoh gini, apakah kamu makan kemarin gitu ya, berarti karena ada kata kemarin berarti lampau, kita menggunakan did. Did you eat yesterday? Nah, kata eat ini ya, kata kerja eat ini harus bentuknya verb murni, verb 1, bukan verb yang ketambahan s. Contoh eats, bukan, nggak boleh. Jadi did ini harus ketemu verb 1, bukan juga ketambahan verb ing. Did you eating kayak gitu, nggak juga. Jadi dia harus ketemu verb murni. Nah, kita lihat kembali ke pertanyaannya, what information did you? Nah, di sini kita suruh nyari kata kerjanya. Yang pertama reported, ini verb 2 ya, salah. Jadi kalau dalam kata did itu kita tidak menggunakan verb 2 tapi tetap verb 1. Karena did itu sendiri udah verb 2 gitu. Terus reports, ada ketambahan s-nya. Terus reporting, ing. Tapi kalau yang terakhir ini baru report ya, ini verb murni. Oke. Jadi kenapa kalau did itu tidak menggunakan verb 2? Karena gini, past tense atau lampau itu hanya pola kalimat positifnya aja yang menggunakan kalimat verb 2. Contoh, saya makan nasi kemarin. Nah kata makan ini bentuknya 2. I ate rice yesterday, bukan I eat karena dia lampau. Tapi kalau kalimat negatifnya, umpama saya tidak makan nasi kemarin, kita kan menggunakan did. I did not eat. Nah kata eat di sini dia berubah menjadi verb 1. Jadi hanya di kalimat positifnya aja yang menggunakan verb 2. Kalau kalimat negatifnya dia kembali ke verb 1. Begitupun kalimat pertanyaan, apakah kamu makan nasi kemarin? Berarti did you eat? Nah, eat-nya ini tetap verb 1, tidak menggunakan at. Oke, soal kedua, bla 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 titik they checking the fire alarm system at the moment. Di sini kita disuruh mengisi yang titik-titiknya ya. Ingat di sini ada checking dan ini pertanyaan, berarti dia pertanyaan sedang ya, artinya sedang berlangsung. Ingat, untuk membuat kalimat sedang berlangsung, contoh saya sedang makan, itu selalu is mr ketemu dengan verb ing. Jadi di sini kan ada checking ya, dia udah verb ing, maka kita tinggal mencari pasangan. D ini pasangannya apa? Is kah, m kah, are kah? Udah jelas di sini are ya. Are they checking the fire alarm system at that moment? Apakah mereka sedang memeriksa fire alarm system gitu ya. Oke, next, soal ketiga. Choose the correct sentence. Jadi kita disuruh memilih kalimat yang benar untuk menggambarkan gambar ini ya. Lihat di sini ada yesterday. Ini ada tanda panah yesterday berarti kemarin ya. Kejadiannya kemarin berarti ini lampau, perlu diingat. Jam 10.00 AM, pagi sampai 10.30, berarti prosesnya 30 menit ini ya. Jadi dari jam 10 sampai jam 10.30, setengah 11, sorry. Nah ini kejadiannya kemarin, kita tinggal lihat aja. Yang pertama, it will take, ini akan mengambil atau menghabiskan waktu sekitar gitu ya, setengah jam. Nah berarti ini akan ya, bukan, nggak cocok berarti. Sedangkan it has taken,
Ingat, have atau has ketemu verb 3 artinya sudah, berarti bukan ya. Nah, sedangkan yang ketiga it took. Took ini verb 2-nya dari take. Jadi perubahan kata take itu take verb 1, took verb 2, taken verb 3-nya. Oke, berarti jawabannya yang terakhir ya, it took karena lampau. Pertanyaan keempat. Nah, lihat di sini ya, last June berarti akhir Juni ya. Akhir Juni sampai sekarang. Nah, ingat ya. Ini clue. Setiap ada pertanyaan sampai present. Present itu kan artinya sekarang ya. Present. Nah, itu berarti dia menyatakan sebuah proses, umpama dari proses itu terjadi, dari hal itu terjadi sampai sekarang. Berarti kan sekarang masih berlangsung kan? Artinya proses itu masih berlangsung. Maksud saya gini, umpama ini ada Mr. B gitu ya. Mr. B ini join kapal tanker Asman gitu ya, bulan lalu seumpama. Terus sampai sekarang nih dia masih berlayar juga. Artinya dari bulan lalu sampai sekarang dia masih berlayar. Ini menggunakan present perfect ya. Polanya itu adalah yang pertama, they have worked. Jadi have atau has ketemu verb 3 ya. Sama kayak menyatakan sudah gitu. Nah, di sini dia artinya they have worked in a restaurant. Jadi mereka sudah bekerja di restoran itu for a few months untuk beberapa bulan. Artinya dari last June sampai sekarang. Jadi sekarang masih bekerja. Sedangkan yang kedua itu they worked. Nah, itu berarti lampau ya. A few months ago, beberapa bulan yang lalu. Sedangkan keterangan di foto itu present, berarti sekarang masih gitu. Sedangkan they are going to work. Nah, ini be going to pernah saya bahas di Marlin test yang pertama kalau nggak salah. Ini artinya akan. Are going to, be going to ya. Ini akan artinya. Jadi mereka akan bekerja. Salah ya. Sedangkan mereka udah bekerja dari last June. Oke, semoga bermanfaat. Sorry ya, cuman membahas beberapa soal aja. Oke. Kalau menurut saya untuk menjawab Merlin test ini paling nggak teman-teman harus menguasai 4 atau 5 tenses, karena banyak sekali soal-soal yang berkaitan dengan tenses, baik itu dalam soal grammar maupun listeningnya juga ya, ada penggunaan tensesnya. Bisa dicek pembahasan saya tentang 5 tenses. Menguasai itu insya Allah bisa menjawab soal-soal Merlin test.